Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adabum muhin. Bi'sa mastarau bihi anfusahum. Jadi sejelek-jeleknya apa yang mereka jual. Istaro di sini bermakna ba'a, yaitu menjual. Istaro biasanya membeli, tapi ini yang bermakna menjual. Mereka orang-orang kafir menjual dirinya, dibeli dengan apa? Dengan kekufuran. Ayyakfuru bima anzalallah, yaitu mengufuri Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau beriman dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran dan juga tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Baghyan. Demikian itu bagian hasadan, karena mereka itu dengki, mereka itu iri kenapa? Ala ayyunazzilallah min fadlih. Mereka dengki dan iri kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan anugerahnya, yaitu yang dimaksud al-wahyi, yaitu wahyu ala may yasha'u min ibadihi, kepada orang yang dikehendaki. Kenapa? Karena mereka lebih menginginkan Nabi terakhir, khususnya sebagaimana yang banyak disinggung di dalam kitab Taurat yang mereka miliki, dan Nabi akhir zaman yang sudah mereka tunggu-tunggu. Mereka menginginkan Nabi terakhir itu adalah dari kelompok mereka, dari bangsa mereka, dari kaum mereka. Karena seperti diketahui dalam catatan sejarah, orang-orang Yahudi ini memang banyak dari golongan mereka menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub ini punya putra namanya Lawa bin Yakub. Dari Lawa ini banyak menurunkan keturunan-keturunan yang kemudian menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari Lawa ini keturunannya dikenal dengan Sibtun Nubuwah, garis kenabian. Kemudian ada putra dari Nabi Yakub ini yang bernama Yahuda bin Yakub. Dari Yahuda ini banyak keturunannya yang menjadi penguasa. Di antaranya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sedangkan dari Lawa banyak menjadi nabi, di antaranya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dari Yahuda bin Yakub banyak keturunan menjadi penguasa, di antaranya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sehingga ini dikenal dengan Sibtul Mamlakah, yaitu garis keturunan kerajaan atau kekuasaan. Sedangkan Nabi kita berbeda, tidak ada keturunan dari sini. Nabi kita dari bangsa Arab, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim. Jadi beda jalur. Sehingga karena beda jalur inilah tidak sesuai dengan persepsi mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bahwa Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu adalah termasuk dari golongan mereka, yaitu golongan orang-orang Yahudi. Dan ternyata itu tidak. Ternyata itu dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi, keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, melainkan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Sehingga disinilah yang menjadi titik balik kenapa mereka tidak mau kepada Nabi Muhammad SAW, karena latar belakangnya adalah ada rasa dengki. Karena dengki ini memang menjadi penyakit manusia yang paling berbahaya. Bahkan setan pun, iblis pun kemudian menjadi celaka, dijauhkan dari rahmat Allah, karena motifnya adalah dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena mereka tidak mau beriman, akhirnya bagaimana? Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Akhirnya mereka kembali dengan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah murka-murka yang lain. Artinya apa? Karena mereka berhak mendapatkan murka Allah mulai dari sebelumnya. Jadi sebelum zamannya Nabi Muhammad, mereka orang-orang Yahudi sudah menyanyikan kitab Taurat. Bahkan mereka juga mengufuri Nabi Isa alaihi salam,
dan ditambah lagi dengan tidak beriman kepada kitab suci Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang tidak percaya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Disinilah yang dimaksud dengan faba'u bi ghadabin ala ghadab, kemudian mereka kembali dengan murka Allah setelah murka-murka yang lain, atau murka di atas murka, karena murka Allah senantiasa diturunkan kepada mereka sebelumnya. Pada sebelum zamannya Rasulullah, mereka orang Yahudi menyanyikan kitab Taurat dan juga mengkufuri Nabi Isa alaihissalam. Dengan hadirnya Rasulullah, mereka mengkufuri Rasulullah dan juga tidak mau beriman dengan kitab suci Al-Quran. Walil kafirina adzabun muhin, dan orang-orang yang kafir akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Siksa yang menghinakan ini untuk orang kafir. Sedangkan untuk orang yang bermaksiat itu bukan siksa yang menghinakan, tapi siksa yang berfungsi untuk mensucikan dari dosa-dosa yang diperbuat. Inilah perbedaan siksa untuk orang kafir dan siksa untuk orang yang bermaksiat. Kalau siksa untuk orang yang kafir, ada muhin, siksa yang menghinakan. Sedangkan untuk orang-orang yang bermaksiat, sifatnya siksa itu sejatinya adalah Allah membersihkan orang yang melakukan maksiat setelah suci dari maksiat atau dosa-dosa yang dilakukan, maka kemudian orang itu akan dihentikan dari siksanya dan akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu